Jadi tahun 2020 itu adalah inisiatif dari Bapak Menhan sendiri, Pak Prabowo Subianto ya, yang memang beliau ingin di Universitas Pertahanan ini bisa melahirkan dokter-dokter militer. Kemudian beliau menyatakan betul dokter-dokter militer dan juga insinyur militer waktu itu. Jadi beliau ingin Brainstorming, we are inspired. Halo Sobat Ide, selamat datang di podcast perdana Brainstorm, bicara santai bersama dokter militer. Dengan saya, Sersan Kadet Hanum Zahra yang akan menemani Sobat Ide semua pada episode perdana kali ini. Pada episode perdana kali ini, kita akan kenalan lebih dekat lagi dengan Prodi Kedokteran Militer yang ada di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Sudah banyak pertanyaan dari Sobat Ide mengenai apa sih Prodi Kedokteran Militer itu, dan apa sih yang membedakan Prodi Kedokteran Militer Unhan dengan Prodi Kedokteran yang ada di universitas swasta maupun universitas negeri yang ada di Indonesia. Tentunya untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Ide semua, saya bersama seorang narasumber yaitu tokoh yang melahirkan adanya Prodi Kedokteran Militer pertama di Indonesia, khususnya di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, yaitu Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kolonel Kesehatan Dr. Wawan Mulyawan, Spesialis Bedah Syaraf Konsultan. Selamat datang dokter di... Terima kasih Siap. atas undangannya nih ya. Siap. Luar biasa ini podcast yang pertama ya. Siap, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, sama-sama, atas ketersediaan ya. dokter meluangkan waktu untuk hadir di podcast pada hari ini dokter. Saya senang sekali. Siap, terima kasih dokter. Izin dokter, kalau begitu kita langsung masuk ke pertanyaan yang Oke. pertama ya dokter. Ya, silakan. Baik, pertanyaan yang pertama nih dokter dari salah satu Sobat Ide mengenai berdirinya Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Untuk Unhan sendiri di Indonesia sudah berdiri sejak tahun 2009. Betul. Namun pada saat itu baru ada program S2 dan S3 saja. Dan 4 tahun terakhir ini baru diadakan adanya program S1. Apakah ada alasan khusus dan latar belakang khusus dari dihadirkannya program S1 ini, dokter? Ya. Jadi memang kita sangat betul-betul bangga ya bahwa Universitas Pertahanan sekarang punya fakultas yang di sana ada program studi kedokteran. Jadi tahun 2020 itu adalah inisiatif dari Bapak Menhan sendiri, Pak Prabowo Subianto ya, yang memang beliau ingin di Universitas Pertahanan ini bisa melahirkan dokter-dokter militer. Kemudian beliau menyatakan betul dokter-dokter militer dan juga insinyur militer waktu itu. Jadi beliau ingin supaya kita melahirkan dokter-dokter militer. Nah, dari ide beliau yang sangat luar biasa saat itu, kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Rektor untuk membuat kelompok kerja atau pokja untuk persiapan pembentukan program studi kedokteran ya. Waktu itu diinisiasi namanya adalah Fakultas Kedokteran Militer. Itu di awal tahun 2020. Kurang lebih awal ceritanya seperti itu, Hanum. Berarti hasil dari program S1 ini sendiri hasil dari buah pikir langsung dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia ya, dokter. Betul. Baik, kalau begitu kita mengerucut ke fakultas yang ada di Unhan. Ada dua, Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan dan juga Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Nah, prodi kedokteran sendiri ada di FKIK, kan dokter? Nah, tentunya untuk membangun prodi kedokteran militer pertama di Indonesia sangat sulit dokter dan butuh perjuangan yang luar biasa. Bagaimana peran-peran tokoh yang sangat berjasa untuk membentuk dan melahirkan adanya prodi kedokteran militer di Indonesia ini? Ya, tentu tadi sudah disampaikan bahwa yang mempunyai ide adalah Bapak Menhan dan kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Rektor. Kemudian orang-orang yang pada saat awal terlibat dengan persiapan ini ya di kelompok kerja waktu itu yang menyiapkan untuk program studi kedokteran itu, kita waktu itu mengajak banyak sesepuh-sesepuh dari kesehatan TNI ya, dari kedokteran di TNI yang memang punya kepedulian bahwa di Unhan ada
prodi kedokteran. Jadi pada saat itu kami mengajak semua tokoh-tokoh yang banyak berkecimpung ya, yang kemudian saat itu ditunjuklah ketua Pokjanya adalah almarhum Laksamana pertama Dr. Ari Zakaria waktu itu, dan kemudian kita mengajak baik dari para tokoh-tokoh kedokteran militer di Angkatan Darat, di Angkatan Laut maupun di Angkatan Udara untuk sama-sama berkumpul, termasuk yang sudah purna juga waktu itu ya. Jadi kalau saya sebut misalnya ya waktu itu ada Dr. Heri Dadi ya, kemudian ada Dr. Ben Jurarimba, ada Dr. Alex Ginting, kemudian Dr. Ari Zakaria sendiri waktu itu ya. Kemudian juga ada beberapa yang masih aktif seperti Dr. Soroy Lardo ya waktu itu. Bahkan juga beberapa yang ikut membantu walaupun secara tidak langsung. Jadi waktu itu dukungan memang sangat luar biasa. Dan ini sebetulnya lahir tidak begitu saja ya keinginan ini. Jadi tahun 2017 itu sudah ada waktu itu keinginan untuk mendirikan prodi kedokteran itu, sehingga pada waktu itu tahun 2017 saya masih ingat kita bersama-sama bertemu dan kemudian bertemu dengan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia waktu itu, ketemu dengan dekan di sana dan jajaran dekanannya, dan kita mendiskusikan bagaimana peluang ke depannya untuk mempunyai Fakultas Kedokteran Militer waktu itu. Jadi ini sebetulnya tahun 2020 ide dari Bapak Menhan, walaupun dari bibit-bibitnya itu sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya keinginan untuk punya itu. Baik, begitu ya dokter. Jadi memang rasa ingin membentuk sebuah prodi kedokteran militer sudah ada sejak lama dan memang Betul. baru direalisasikan pada tahun 2020 ya. Betul. Dokter. Baik dokter, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Di sini mengenai dokter militer sendiri di Indonesia. Apakah peran seorang dokter militer di Indonesia sangat urgent, dokter? Ya, kita saat ini sebetulnya ketika ada masalah-masalah yang biasanya dihadapi secara mendesak dan mendadak, itu selalu melibatkan kesehatan TNI. Lebih spesifik lagi tentu dokter-dokter TNI ya, dokter-dokter militer. Misalnya berbagai bencana yang ada di Indonesia ya, kita tahu bahwa Indonesia disebut sebagai supermarket bencana misalnya. Itu selalu yang pertama kali terjun, pertama kali turun itu selalu dokter-dokter TNI kan ya. Nah, kepentingan ini tentu dari sisi ketika kita saat damai ya kan, karena saat damai itulah peranan itu bisa ditonjolkan bagaimana gitu ya. Tapi kan juga ketika saat perang misalnya, kita alhamdulillah sampai saat ini kita tidak mempunyai sebuah kondisi di mana kita perang. Nah, pada saat damai inilah masyarakat melihat manfaat betul ya, terutama misalnya ada bencana ya, kemudian seperti juga pada pandemi ini ya, tahun 2020 kita mengalami pandemi, itu inisiatif dari dokter-dokter militer, dari kesehatan TNI misalnya, untuk akhirnya kita mempunyai misalnya rumah sakit ya darurat yang terbesar di dunia misalnya. Kita tahu yang namanya rumah sakit darurat COVID ya, Kemayoran dan juga di Pademangan misalnya. Itu kan rumah sakit darurat COVID terbesar di dunia ya. Itu inisiatifnya tentu dari kesehatan TNI dalam hal ini ada dokter militer. Jadi memang di setiap lini dokter militer ini memberikan sumbangsi yang luar biasa ketika terutama saat-saat kita membutuhkan penanganan yang mendesak dan mendadak. Berarti bisa disimpulkan bahwasannya peran dokter militer di Indonesia memang sangat dibutuhkan dan Betul. sangat besar dampaknya Ya, dokter ya. betul sekali. Lalu apakah ada perbedaan spesifik antara dokter militer dengan dokter-dokter lainnya? Ya, kita harus berangkat dulu dari bagaimana pembentukan seorang dokter militer selama ini ya. Jadi selama ini kan sebelum ada prodi kedokteran Unhan, itu kan dokter militer itu adalah dokter umum yang kemudian direkrut dan dididik dan kemudian diberi pangkat kan? Siap. Ya, setelah mengikuti pelatihan yang standar, diberikan pangkat
sebagai seorang dokter militer. Jadi basic dasarnya memang dokter umum gitu. Sama seperti juga di prodi kedokteran Unhan sekarang. Seorang dokter lulusan dari prodi kedokteran Unhan nantinya itu adalah seorang dokter umum yang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan dokter umum yang lain di bidang kedokteran militer. Itu. Seperti itu dokter. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin memang banyak sekali dipertanyakan dokter. Sebenarnya lulusan prodi kedokteran militer Unhan ini prospek kedepannya bagaimana dokter? Ya, kembali kepada yang seperti tadi disampaikan oleh saya bahwa dokter yang dilahirkan dari prodi kedokteran di Unhan ini, di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ini adalah dokter umum ya basicnya. Artinya dia adalah orang yang secara kompetensi itu adalah sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia. Jadi dia mau praktek di luar TNI juga bisa kan ya, melayani pasien umum juga dia bisa juga. Jadi prospek kedepannya ya tentu pertama adalah ada harapan yang besar bahwa yang bersangkutan yang berada di nanti sebagai lulusan di prodi kedokteran itu adalah akan memberikan sumbangsih yang terbesarnya di TNI atau di Kemhan. Itu tentu yang pertama. Yang kedua adalah bisa memberikan sumbangsihnya untuk masyarakat umum juga. Artinya apa? Dia bisa menjadi dokter di bidang manajemen, bisa menjadi dokter yang spesialistik ya, bahkan mungkin nanti subspesialistik. Jadi sama seperti juga dokter-dokter yang lain di luar dari prodi ini, namun dia mempunyai kelebihan, mempunyai kompetensi tambahan yang terkait dengan kedokteran militer ya, yang selalu siap ditempatkan di mana saja, siap menghadapi ancaman apa saja ya. Ancaman jangan dilihat sebagai perang aja kan tadi, tapi juga dalam ancaman bencana dan lain-lain. Jadi peluang dan prospeknya ke depan itu sangat luar biasa dan bisa di segala lini. Bisa di segala lini ya. Betul. Dokter, ya. Siap dokter. Begini dokter, Unhan ini belum ada lulusannya dan akan baru meluluskan mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun ke depan ya dokter ya. Apakah pasti seorang lulusan Unhan itu akan diarahkan ke TNI AD, AU AL ataupun di pegawai negeri sipil di daerah Kementerian Pertahanan? Ya, tentu kita harus melihat bahwa seorang lulusan dari prodi kedokteran di FKIK Unhan itu adalah seorang dokter umum yang unggul. Dokter umum yang unggul tentu diharapkan bisa menjadi garda terdepan kedokteran militer di TNI atau Kemhan. Jadi inilah harapan kita dan tentu seperti harapan juga Bapak Menhan, mereka akan mengisi pos-pos ini. Ya, pos-pos ini. Nah, apakah mereka kemudian juga bisa punya peluang misalnya nanti untuk mengembangkan juga misalnya praktek di masyarakat umum? Tentu peluang ini juga ada. Tapi tentu yang pertama tujuan daripada adanya prodi kedokteran ini adalah bisa memenuhi kebutuhan khusus dari kematraan di TNI dan Kemhan. Itu tujuan utamanya. Ya, jadi bisa menjadi TNI, bisa menjadi ASN, dan juga di lapangan juga bisa juga berpraktek di luar juga selain mengemban tugas sebagai seorang TNI atau ASN kan. Karena di Indonesia kan seorang dokter sampai saat ini ya misalnya bisa berpraktek di 3 tempat praktek kan. Jadi tidak terus 100% bisa menjadi seorang dokter TNI, tidak bisa praktek. Ya tentu sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi yang ada, bisa berkiprah selain di TNI juga. Artinya tidak hanya sebagai seorang TNI juga, tapi juga bisa berpraktek juga sebagai seorang dokter yang melayani masyarakat. Dan tentunya untuk kadet sendiri itu untuk kuliah di sini full beasiswa dokter ya. Jadi diharapkan setelah lulus dari sini tentunya ilmu yang didapatkan selama ada di sini bermanfaat bagi banyak Betul, orang. Karena kan beasiswa itu sebetulnya adalah uang rakyat ya. Siap. Uang rakyat berharap besar kepada para kadet yang akan menjadi dokter-dokter militer ini. Dan mari kita berikan sumbangsi terbesar itu untuk masyarakat kan begitu. Artinya masyarakat itu kan bukan cuma TNI kan. Siap.
ya kan, masyarakat itu masyarakat umum semua, jadi kita mengabdi untuk masyarakat nantinya. Siap, benar dokter. Izin dokter, untuk mahasiswa kedokteran tentunya akan menempuh praklinik, koas, ujian kompetensi mahasiswa, program profesi dokter, sumpah dokter, dan juga akan internship. Apakah mekanismenya sama atau berbeda dengan prodi kedokteran yang ada di universitas lain, dokter? Ya, karena standarnya adalah SKDI ya, standar kompetensi dokter Indonesia, secara umum tentu sama, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan akan menjadi jauh lebih menarik. Misalnya contoh, ketika dia memasuki fase klinik misalnya, dia akan juga melakukan koasisten misalnya di rumah sakit militer dengan pendalaman juga di sana mengenai kedokteran militernya. Misalnya dia harus melakukan praktek pre-internship misalnya, bisa tidak di puskesmas tapi bisa di batalion, bisa di kapal, ya, bisa di skadron. Nah, itu kan hal-hal yang sangat menarik untuk dilihat. Jadi secara umum sama, tetapi praktek di lapangannya nanti akan ada hal-hal yang sangat menarik terkait dengan bagaimana mereka berlatih menerapkan tambahan ilmu kedokteran militer yang tidak dipelajari oleh kedokteran yang lain. Kalau kedokteran umumnya sama aja kan? Sama, nah, kita periksa pasien secara misalnya kasus medis, menangani pasien kasus bedah ya kan, menangani kasus-kasus yang terkait dengan kedokteran komunitas. Nah, ditambah lagi dengan menangani kasus-kasus yang khusus terkait dengan kedokteran militer. Jadi luar biasa. Berarti experience yang akan didapatkan nantinya itu sangat luar biasa ya dokter? Luar biasa, dan kan memang kadet-kadet kita kan diseleksi dengan sangat ketat ya, mempunyai tingkat intelektualitas yang sangat tinggi, dan memang kalau dilihat dari pengalaman para dosen yang memberikan bimbingan kepada kadet-kadet ini kan, memang ini kadet-kadet yang luar biasa, dan kalau saya pribadi saya punya harapan besar mengenai ini. Siap dokter. Kalau begitu mungkin dokter bisa memberikan sedikit suka dukanya selama menjadi seorang dokter militer, izin berbagi pengalaman. Ya, saya kan dari proses yang seorang dokter umum ya, Siap. kemudian menjadi seorang dokter militer, walaupun saya dulu masuknya dari beasiswa ketika mahasiswa gitu ya. Jadi sejak mahasiswa saya dapat beasiswa, kemudian saya melanjutkan sampai tahapan koas dan lulus. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang ketika kita bertemu dengan dokter-dokter yang teman-teman kita yang tidak jadi militer, yang kita tuh sangat bangga sekali gitu. Kita terlibat dengan berbagai penanganan bencana, dalam berbagai tugas-tugas kemanusiaan, ya, tugas-tugas internasional. Tetap juga kita menangani pasien di klinis, tetap juga kita diberikan kesempatan untuk spesialistik. Bahkan seperti saya diberikan kesempatan oleh TNI untuk mengambil sampai gelar doktor misalnya. Itu kan sebuah anugerah yang luar biasa buat kisah hidup saya yang berasal dari kampung gitu ya, yang bahkan berharap jangankan jadi dokter kan gitu ya, bisa lulus SMA kemudian masuk perguruan tinggi aja itu sebelumnya mungkin nggak terbayang gitu. Nah, ketika masuk sebagai seorang dokter militer, semua itu bisa tercapai dan tergapai dengan sepenuhnya gitu. Bisa lulus dokter, bisa ngambil spesialis, bisa menjadi dokter juga ya, kemudian bisa mengembangkan kebetulan bidang saya adalah kedokteran penerbangan, saya bisa mengembangkan prodi kedokteran penerbangan juga dengan teman-teman di UI ya. Jadi pengalaman yang luar biasa di kesehatan TNI ini, saya kira banyak hal yang nggak bisa didapatkan ketika kita bukan sebagai seorang dokter militer. Jadi bangga sekali saya menjadi seorang dokter militer. Menjadi kebanggaan tersendiri untuk dokter. Dan tidak pernah tersirat satu celah pun dalam pikiran saya untuk misalnya pensiun dini atau ingin keluar dari TNI, itu nggak ada. Karena apa? Karena saya sudah mendapatkan segalanya dari TNI. Terima kasih banyak dokter atas waktunya, dan pertanyaan dari Sobat IDE semua sudah terjawab dokter. Mungkin
sampai di sini untuk episode perdana kita kali ini bersama Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Kolonel Kesehatan, Dr. Ron Mulyawan, spesialis bedah syaraf. Terima kasih dokter atas Ya, waktunya sama-sama, dan terima kasih. Sukses mungkin- terus buat semuanya ya. Amin. Izin doa untuk rekan-rekan semuanya, Ya. semoga bisa menempuh pendidikan di sini. Amin, amin. Dan juga untuk adik-adik dan sobat ide yang mungkin tertarik bergabung bersama kami menjadi kadet mahasiswa Prodi Kedokteran Militer di Unhan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin belum terjawab. Tuh, Ya, siap. yang pernah berpikir ingin masuk jadi dokter militer dan punya kemampuan daftar. Terima kasih banyak dokter. Mungkin sekian dari episode perdana kita kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Ikuti terus perjalanan dari kedokteran militer yang ada di Unhan. Dan untuk sobat ide yang pengen tahu fun fact lainnya mengenai kedokteran militer, bisa banget follow IG-nya @unhanri.menkops dan @unhan_military-medicine. Sampai jumpa di episode brainstorming selanjutnya. Brainstorming, we are inspired.